Video bantahan membongkar keliru pikir Arabic Studies. Jadi pada video kali ini kita berikan bantahan ilmiah untuk menjawab syubhat dari akun YouTube Arabic Studies tentang dakwah salafi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baru-baru ini admin itu mendapati ada sebuah video dari satu channel, yaitu channelnya disebut Arabic Studies ya, yang dimana channel ini atau pembicara dalam video itu mencoba mengkritisi dakwah salafi menggunakan pisau analisis wacana barat dan teori Michel Foucault ya, namanya teori yang penggagasnya itu namanya Michel Foucault ya. Jadi sepintas terlihat sangat ilmiah, namun jika kita mau bedah dengan jujur, ya isinya itu penuh dengan kerancuan epistemologi dan digabungkan dengan manipulasi sejarah, ditambah lagi dengan yang paling parah gagal paham terhadap hakikat dakwah itu sendiri, ya. Nah, beri di video ini kita akan ajak ikhwah sekalian untuk preteli satu-satu ya, satu persatu kita preteli secara elegan dan ilmiah. Jadi langsung kita ke poin pertama atau alias poin 1 ya. Jadi gagal paham makna sanad dan metode yang diutarakan oleh si pembicara dalam video ya. Jadi pada poin ini kita akan memberikan gugatan jarak historis dan sanad yang dia sebutkan ya. Jadi di dalam video tersebut si pembicara itu memberi tuduhan bahwa Salafi itu katanya tidak nyambung dengan generasi salaf karena ada jarak abad. Dia sebutkan di situ jaraknya 400 tahun antara Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab. Dan kemudian menjadikan dia menuduh Salafi itu tidak memakai kriteria sanad hadis, kata dia. Itu kata dia ya. Dan fakta ilmiahnya yang kita bisa berikan bahwa mengikuti salaf itu artinya kita mengikuti metode atau manhaj ya, metode, ingat ya, metode dalam memahami dalil, bukan harus hidup di abad yang sama ya. Jadi sanad kitab-kitab ulama salafi itu jelas tersambung mutawatir ke penulisnya hingga ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita langsung buatkan penegasan di sini ya. Poin pertama itu, jadi si pembicara dalam video tersebut dia bingung logika ya saat menggugat jarak historis. Nah, dia mengira klaim mengikuti generasi salaf ya, dalam hal ini itu para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu harus membuat pendakwahnya itu hidup di abad yang sama atau minimal bertemu fisik. Nah, ini kan lucu ya. Ini hal yang menggelikan. Jadi yang dimaksud mengikuti salaf itu adalah mengikuti manhaj ya, yaitu metodologi ilmiah dalam memahami Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman para sahabat, ikhwah, ya, bukan bikin tafsir logika sendiri di abad modern. Ini yang dilakukan oleh si pembicara dalam video ya. Sayang sekali. Kemudian bantahan tertulis kita yang sudah kita tuliskan di sini itu tuduhan dia si pembicara bahwa Salafi itu mengabaikan sanad itu sebenarnya merupakan fitnah besar ya. Jelas. Kenapa? Ya kita bisa cek semua kitab hadis, kitab akidah Ibnu Taimiyah maupun kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang dibacakan oleh para ulama hari ini itu dengan sanad ijazah ilmiah yang bersambung sampai pada penulisnya, dan dari penulisnya pun bersambung masih sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini membuktikan bahwa jarak tahun mereka hidup itu tidak memutus kesinambungan metode. Ya, nah ini yang gagal dipahami oleh si pembicara dalam video tersebut ya. Poin kedua kita langsung saja, yaitu dia itu memanipulasi strategi geografis para sahabat ya. Nah, di sini makanya kita buatkan bantahan manipulasi sejarah geografis ini ya. Dan di dalam video itu si pembicara mengatakan ya bahwa para sahabat itu menyebar, ada yang ke Irak, ada yang ke Syam, Mesir, dan lain-lain. Jadi, kata dia, Islam itu bersifat multisentral. Sedangkan Salafi
Salafi ya, itu mengklaim kemurnian itu hanya ada di Mekah dan Madinah modern yang sekarang maksud dia ya. Dan di sini kita berikan fakta ilmiahnya bahwa dakwah salafi itu tidak pernah sama sekali yang namanya membatasi kebenaran itu hanya di wilayah geografis yang ada di Mekah dan Madinah saja. Ini kan cuman keluar dari mulut-mulut orang yang benci kepada dakwah salaf ya. Nah, salafi itu menerima semua warisan ilmiah sahabat itu dimanapun mereka berada selama penafsirannya sahih secara dalil. Ya, itu dia yang betul. Lalu kita berikan penegasan pada poin yang kedua ini. Jadi pembicara di situ melakukan strawman fallacy, ya, atau dengan kata lain membuat klaim palsu, lalu menyerangnya sendiri, ya. Dia menuduh Salafi itu menganggap bahwa kemurnian Islam itu adanya hanya di Mekah dan Madinah saat ini. Serta Salafi katanya mengabaikan Irak atau Mesir. Ini keliru ya, ikhwah. Jadi dakwah Salafi itu justru sangat menghormati Ibnu Mas'ud di Kufah, Ali bin Abi Thalib, ya Mu'adz bin Jabal yang ada di Syam dan Amr bin As yang sebagaimana kita ketahui di Mesir ya. Oke. Kemudian kitab-kitab rujukan Salafi itu dipenuhi oleh pendapat para ulama dari berbagai belahan dunia. Imam Al-Bukhari dari Uzbekistan, Imam Muslim dari Nishapur, Imam Nawawi dari Suriah, begitu pula Ibnu Hajar dari Mesir. Jadi dakwah Salafi itu mengukur kebenaran dia berdasarkan kesohihan dalil dan pemahaman sahabat. Jadi kita tegaskan lagi, kita atau dakwah Salafi atau ustadz-ustadz siapapun yang mengikuti dakwah salaf itu mengukur kebenaran berdasarkan kesohihan dalil dan pemahaman sahabat, bukan berdasarkan paspor atau batas geografis negara modern ya. Nah, kemudian berikutnya kita lanjut kepada poin ketiga ya yang diutarakan oleh si pembicara dalam video dia ya. Di sini kita harus menjawab syubhat dia yang dia lontarkan, yaitu katanya monopoli tafsir dan fikih kata dia ya. Nah, oleh sebabnya pada poin 3 ini kita langsung buatkan bantahannya sekaligus ya, tuduhan monopoli kebenaran dan anti fikih ini ya. Di video dia sebutkan ya, di dalam video dia, Salafi kata dia, Salafi itu memonopoli kebenaran. Ya, tidak menghargai khilafiyah kata dia, atau alias perbedaan pendapat. Jadi Salafi itu katanya tidak menghargai perbedaan pendapat dan membid'ahkan pandangan lain secara serampangan. Ini itu sebenarnya syubhat lama ya, tuduhan yang udah usang, udah basi sebenarnya, tapi terus saja dihembuskan oleh para orang-orang yang nggak tahu ya, ini di dalam hatinya ada hasad kah, atau dalam hati mereka ini ada kebencian terhadap dakwah sunnah dan ada kepentingan-kepentingan tertentu pastinya ya. Maka kita berikan di sini fakta ilmiah bahwa ulama Salafi itu sangat menghormati 4 mazhab fikih ya. Salafi hanya menolak pendapat yang jelas-jelas menabrak hadis sahih ya, atau dalam hal ini mencampur adukan perkara akidah yang sudah final dengan perkara fikih yang sifatnya ijtihadi. Itu dia. Maka untuk poin ketiga ini kita berikan penegasan mengenai tuduhan monopoli kebenaran dalam perkara ikhtilaf ya, atau perbedaan pendapat tadi. Jadi si pembicara itu menuduh Salafi tidak menerima perbedaan pendapat karena kata dia tidak ada rekaman CCTV di zaman Nabi ya. Wah, mungkin karena menurutnya tidak ada CCTV di zaman Nabi ya, atau mungkin kita bisa katakan seperti itu. Nah, ini itu sebenarnya argumen yang bocah ya, kekanak-kanakan. Jadi kaum Salafi itu atau dakwah salaf ini itu sangat menghargai perbedaan pendapat dalam ranah fikih ijtihadi ya, seperti contoh misalkan letak tangan saat sedekap atau perkara dalam membaca bismillah ya. Nah, itu Salafi itu sangat menghargai perbedaan pendapat tersebut ya. Dan para ustadz Salafi pun itu selalu merujuk pada 4 mazhab utama yang ada yang sampai hari ini yang masih lestari, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali ya. Jadi yang tidak ditoleransi oleh Salafi itu adalah ketika perkara akidah dan tauhid yang sudah paten. Ingat ya, sudah paten. Seperti misalkan contoh masalah tawasul ekstrim kepada mayit, atau yang ini nih yang lagi pokoknya yang selalu diagung-agungkan, yaitu mengaburkan asma wa sifat Allah
mentakwil. Nah, ini dicairkan dan dianggap sebagai perbedaan pendapat yang biasa oleh mereka, kata dia ini ya. Jadi Salafi itu tidak memonopoli kebenaran, ikhwah ya. Jadi Salafi hanya tunduk pada konsekuensi hadis yang sahih ya. Kemudian poin yang keempat, nah ini yang makin menunjukkan bahwa si pembicara dalam video ini itu termasuk orang-orang yang tidak senang terhadap Arab Saudi. Ya, ada nggak tahu di dalam hatinya ada penyakit apa ya. Jadi di sini skakmat terhadap syubhat politik dan taat penguasa. Ini betul-betul dan selalu syubhat yang diagung-agungkan, yang digembor-gemborkan tuh ya ini ya. Jadi di sini kita berikan bantahan khusus terhadap poin ini ya. Kita ingin membongkar pelintiran teori kekuasaan ya. Jadi dia dalam video dia berbicara bahwa dan mengatakan bahwa Salafi itu menekankan taat pada pemimpin itu demi melanggengkan kekuasaan Arab Saudi. Kan ngawur ini ya. Dia bicara ngawur nih, menyembunyikan hadis kata dia. Jadi dia katanya Salafi menyembunyikan hadis, jihad paling afdol adalah kalimat hak di depan penguasa zolim. Nah ini nih ya, yang kayak gini-gini nih berbahaya ya. Kemudian jadi kita berikan fakta ilmiah di sini bahwa prinsip larangan memberontak dan menasehati pemimpin secara rahasia itu adalah akidahnya Ahlus Sunnah murni ya tercantum di Sahih Muslim dan akidah Tohawiyah. Jadi jauh sebelum negara Arab Saudi berdiri atau ditegakkan atau dibentuk ya apapun bahasanya ya. Maka kita berikan penegasan di sini pada poin keempat ini ya, dan yang karena ini merupakan hal yang paling fatal ya. Pembicara itu seperti biasa, seperti pembicara-pembicara yang lain yang dimana ada kebencian terhadap Arab Saudi, mereka membawa-bawa ya selalu, maksud si pembicara ini membawa-bawa teori relasi kuasa Michel Foucault ya, kalau nggak salah sebutannya Foucault ya, karena ini orang Prancis dia, namanya nama Prancis, Michel Foucault ya, untuk menuduh doktrin taat pemimpin dalam Salafi adalah atau yang diyakini oleh Salafi adalah alat politik pesanan kerajaan Arab Saudi. Nah, narasi ini benar-benar membuktikan bahwa orang ini si pembicara itu tuna sejarah. Tuna bukan ikan tuna ya, ikhwah. Tuna maksudnya di sini tidak paham. Jadi kalau dikatakan tuna rungu berarti orang itu bukan maksudnya tidak paham mendengar, tapi tidak bisa mendengar. Kalau dikatakan tuna wicara, tidak bisa berbicara. Tuna wisma itu tidak punya tempat tinggal. Nah ini tuna sejarah, berarti dia ini tidak punya atau tidak bisa memahami sejarah. Tidak punya sejarah, dia tidak punya pemahaman sejarah ini orang. Ya. Jadi prinsip menaati pemimpin muslim selama bukan dalam hal maksiat, ya dilarang mengkritik mereka di podium terbuka secara provokatif dan bersabar atas kezoliman mereka, maksudnya kezoliman pemimpin, itu sebenarnya adalah akidah asli Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad ya, ingat Imam Ahmad bin Hambal di Ushulus Sunnah, dan juga Imam Al-Barbahari di Syarhus Sunnah, dan juga ditambah yang dituliskan oleh Imam At-Tohawi di Akidah Tohawiyah sejak 1000 tahun yang lalu. Ingat, jauh sebelum negara Saudi modern lahir. Tuh, kita tegaskan di sini ya penegasannya. Nah, lalu kemana hadis afdhalu jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair? Kemana? Hadis itu tidak disembunyikan ya, tidak disembunyikan. Jangan salah paham dong atau sengaja memelintir ini ya. Jadi ulama Salafi mengamalkannya dengan cara yang diajarkan oleh Nabi SAW, yaitu apa? Mendatangi penguasa tersebut dan menasehatinya secara empat mata. Dalam hal ini berarti rahasia kan, bukan teriak-teriak, memprovokasi massa di mimbar-mimbar atau bahkan ngajak demo di sana sini atau di media sosial ya, yang berujung pada nanti ujung-ujungnya akan ada pertumpahan darah dan hancurnya negara seperti fenomena Arab Spring. Itu dia. Poin kelima yang kita sorot di sini adalah perkara atau hal perihal tentang akal dan filsafat dalam Islam ya. Jadi kita buatkan bantahan di sini dalam hal menolak filsafat bukan berarti kita itu anti akal ya. Nah, tapi si pembicara dalam video itu mengatakan bahwa Salafi itu katanya anti logika, dan anti filsafat.
demi melakukan dipolitisasi atau dengan kata lain membuat umat ini bodoh agar mudah disetir-setir kata dia. Ya maksud dia itu seperti itu ya. Jadi fakta ilmiah yang kita bisa berikan dalam hal ini adalah menolak ilmu kalam dan filsafat Yunani yang merusak akidah itu adalah kesepakatan atau dengan kata lain ijma. Ijma'nya siapa? Ijma'nya para imam madhab. Termasuk di dalamnya Imam Asy-Syafi'i yang melarang keras ilmu kalam. Nih, madhab yang saya yakin, kami yakin si pembicara dalam video yang melintir-melintir fakta itu dia bermadhab Syafi'i. Tapi begitulah, tidak mengikuti imam madhabnya dalam hal ini ya. Maka kami buatkan penegasan di sini untuk poin kelima, si pembicara ini menuduh Salafi anti akal itu hanya karena Salafi itu menolak filsafat. Dia menuduh kita, menuduh Salafi anti akal hanya karena menolak filsafat. Nah, ini pemutarbalikan fakta ilmiah. Mengerti? Ya, terkhusus ini ya. Kalau kita tujukan kepada si pembicara dalam video yang kita bantai ini. Jadi Salafi itu tidak pernah menolak akal sehat. Terbukti bahwa ilmu usul fikih dan kaidah usul yang syarat logika tingkat tinggi dipelajari setiap hari di universitas-universitas Salafi ya. Jadi yang ditolak itu sebenarnya adalah filsafat teologis atau alias ilmu kalam Yunani. Itu yang ditolak oleh Salafi yang mencoba mengukur sifat-sifat Allah dengan logika manusia yang terbatas. Ya, itu dia. Tahu nggak si pembicara nih dalam video ya? Gitu ya. Nah, yang mengharamkan dan mencela ilmu kalam itu bukan cuma Ibnu Taimiyah, ikhwah, tapi Imam Asy-Syafi'i sendiri secara tegas mengatakan, hukumanku bagi ahli kalam adalah dicambuk dengan pelepah kurma dan diarak. Coba, supaya malu dia, ya. Apakah pembicara dalam video tersebut juga mau menuduh Imam Asy-Syafi'i juga melakukan perbodohan umat? Begitu, berani dia, ya. Oke, kita sampai pada closing dan juga himbauan sekaligus disclaimer balik ke si pembuat video ya. Di sini kita berikan kesimpulan dulu bahwa kebenaran itu tidak diukur dengan teori sosiologi barat atau si Foucault ini, si orang Prancis ini, yang melainkan dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman generasi sahabat. Itu yang benar ya. Kebenaran itu diukur dengan itu, dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman generasi para sahabat. Nah, dia ini saya yakin ya atau kami yakin dia ini mengaku paling ahlu sunnah. Tapi kenapa malah teorinya dia ikutin teologi si Foucault ini, si Michel Foucault, orang Prancis, sosiologi barat ini ya, yang bahkan dia ini bukan muslim ya. Jadi jangan mengorbankan integritas ilmiah ya cuma demi membuat narasi framing yang menyesatkan umat lah ya, dan apalagi hanya untuk meraih klik di video dan mendapatkan simpati atau kasarnya mau cari cuan lah. Buat apa ya? Rugi. Oke? Nah, kembali kita buatkan penegasan di sini bahwa dan kita berikan kesimpulan dari video untuk menanggapi video dari Arabic Studies tersebut bahwa dia sebenarnya sudah gagal total secara akademik karena mencoba mengadili dakwah warisan Nabi SAW dengan pisau teori sosiologi buatan si Michel Foucault tadi. Yang bahkan Michel Foucault ini adalah seorang pemikir barat yang ateis. Dia sendiri ateis kok malah diikuti, diambil pendapatnya. Malah tidak mengambil pendapat para ulama yang jelas-jelas mengikuti pendapat para salaf. Aneh ini memang manusia zaman sekarang ini ya. Nah, kami menghimbau keras ya kepada para pemilik channel edukasi, tolong berdakwahlah dengan jujur, jangan hanya demi mengejar algoritma YouTube atau sosial media apapun, cuman demi mendulang views, demi mendapatkan view yang banyak, ribuan jutaan ya, atau mencari cuan dari pasar penonton yang sentimen terhadap Salafi. Kalian itu tega memotong konteks sejarah dan menyembunyikan fatwa para imam madhab, dan juga membungkus syubhat dengan istilah-istilah ilmiah yang menipu. Jadi sebenarnya umat hari ini itu sudah cerdas ya, mereka bisa membedakan mana analisis yang benar-benar ilmiah dan mana yang sekadar framing politik yang penuh kebencian di dalamnya. Jadi sekian saja, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.